Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ngebahas bareng. Kali ini ngebahas kedatangan tamu spesial dari Domisioner Badan Eksekutif Mahasiswa, yaitu Kak Fareza. Selamat sore Kak. Selamat sore. Gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Baik. Gimana perjalanan ke sini tadi? Lancar. Iya. Kalau boleh tahu alamat Kak Fareza ini di mana gitu? Saya di Bajorno Gang 9. Oh, di Tuban Kota sini aja ya Kak ya. Iya. Kak Fareza ini dulu adalah anggota atau pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa di tahun 2019. Oh, 2 periode berarti Kak ya. Untuk periode pertama menjabat sebagai Menteri Infokom. Menteri Infokom. Kalau yang periode kedua, Koordinator Kementerian Luar Negeri. oh, berarti pengalamannya sangat banyak nih Nak. Karena di dalam 2 periode itu menjabat di 2 bidang yang sangat besar-besar juga ini. Kalau boleh diceritakan Kak dulu itu di Badan Infokom, Informasi dan Komunikasi. Nah itu di Badan Info dan Kom itu apa ya? Itu menjurus kemana gitu Kak? Untuk Ke arahnya? Badan Informasi dan Komunikasi itu menjurusnya ke mencari informasi mengenai beasiswa. Iya. Yang satu. Iya. Terus event-event kayak pratemu Iya. Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia tuh. Terus kita juga nampilkan beberapa event-event kayak ucapan, terus BPNI di IG masing-masing. Iya. Iya. Iya betul sekali. Kalau informasi kan kita hubungannya dengan Kominfo kayak gitu, Iya. tentang informasi-informasi di luar maupun di dalam kampus gitu ya Kak ya. Apalagi ini BEM kan sangat luas gitu guys. Jadi Kak Fareza ini dulu menjabat 2 periode. Nah pastinya pengalamannya juga banyak. Nah kalau boleh tahu tujuan awal Kak Fareza ini mengikuti organisasi ini itu untuk apa gitu Kak? Menambah wawasan. Iya, pertama. menambah wawasan. Terus menambah pertemanan. Iya. Di kalangan organisasi Luar maupun dalam juga ya Kak. Iya. Selain itu Kak Fareza dulu juga suka ikut organisasi juga atau hanya BEM? Hanya BEM. Oh, Nggak hanya. pernah ikut organisasi di dalam kampus, itu nggak pernah ikut. Iya. Ya langsung BEM. Di luar juga nggak pernah ikut organisasi apapun. Oh. Kalau dulu SMA, SMK, SMP-nya juga? SMP, SMA nggak pernah ikut sama sekali. Cuman ekstrakurikuler ikut. Okay. Tapi untuk organisasi nggak pernah ikut. Oh, berarti BEM ini adalah langkah awal Mas Fareza mengenal organisasi dan di sini juga belajar banyak mengenai organisasi itu seperti apa, apalagi di 2 periode ini menjabat sebagai menteri yang sangat luar biasa. Nah, selain itu Kak Fareza sekarang ini kesibukannya apa Kak? Kesibukannya ya di rumah. Di rumah karena ini masih pandemi juga ya Kak ya, gak bisa kemana-mana, kuliah juga online juga gitu ya Kak ya. Terus apa sih Kak harapan Kak Fareza ini untuk BEM selanjutnya gitu, di periode selanjutnya ini? Harapan saya untuk BEM di tahun selanjutnya atau BEM yang sekarang itu lebih memajukan BEM-nya. Memajukan BEM-nya, lebih berkembang seperti itu ya Mas? Berkembang. Terus gimana caranya agar BEM itu merangkul seluruh organisasi yang ada di kampus. Iya, karena bukan hanya dia mementingkan internalnya, tapi juga eksternalnya. Oh iya. Jadi ikut andil di dalam organisasi gitu ya Kak ya. Iya. Lalu harapan Kakak nih, kan tadi Kakak ini sedang menjalani kuliah. Harapan selanjutnya setelah kuliah ini mau gimana gitu Kak? Untuk selanjutnya ya mau membuat wawasan baru. Iya, membuka wawasan. Terus untuk kampus sendiri
alumni KKNU, terus ikut BEM-nya juga. Jangan sampai kita membuat citra kampus buruk seperti itu. Mengharumkan nama kampus gitu ya Kak. Ini sedang masa-masa berjuang di kuliah, jadi semangat untuk para pejuang kuliah. Nah, Kak Fareza ini rumahnya di Tuban Kota. Nah, kalau dulu itu selain organisasi nih Kak, Kak Fareza itu kesibukannya apa gitu selain kuliah, organisasi gitu? Nggak ada. Berarti fokus ke kuliah sama organisasi. Jadi ini kalau gitu pengalaman-pengalaman waktu menjalin organisasi gitu Kak, bisa diceritakan ke teman-teman yang lain mungkin Pengalaman saya waktu ikut organisasi awal ya, Iya. ikut Infocom itu kesannya ya kan saya baru terjun di dunia organisasi, jadi masih bingung seperti apa organisasi itu, jalannya seperti apa tuh. Terus akhirnya sama presiden mahasiswanya waktu itu ada pratemu BEM PTNU se-Indonesia. Itu tempatnya di Semarang. Nah, itu awal saya terjun ke dunia luar. Gimana caranya saya melihat segitu banyaknya mahasiswa dari manapun yang beda bendera, satu bendera. Jadi bendera PTNU, NU basisnya. Berarti perguruan tinggi NU yang ada di Indonesia gitu ya Kak? Itu di Semarang. Waktu itu perwakilan dari kampus berapa anak? 2 orang, presiden mahasiswa sama saya. Iya. Jadi suatu kesempatan yang baik banget buat Kak Fareza ini bisa mewakili kampus untuk mengikuti di perkumpulan di sana ya Kak ya. Nah itu kegiatannya seperti apa Kak kalau boleh tahu? Ya kita di sana membahas tentang ADART-nya. Ya, terus kita di situ berunding dengan gagasan-gagasan mengenai politik yang ada, seperti gimana jalannya pemerintahan saat ini, terus gimana masyarakat saat ini, seperti itu. Jadi kita belajar untuk gimana BEM itu bisa jadi wadah untuk masyarakat untuk kita sampaikan aspirasinya ke pemerintahan, seperti itu. Jadi dijelaskan bagaimana caranya gitu ya Kak ya di sana itu. Ya sangat bagus sekali ya Kak itu pengalamannya. Mungkin teman-teman di rumah mungkin kalau ingin merasakan apa sih itu organisasi, maka cepatlah untuk bergabung di organisasi di sekolah atau di kampus kalian. Nah selain itu Kak, di pengalaman-pengalaman yang bisa diceritakan ke teman-teman? Untuk pengalaman yang lainnya ya untuk 2019 juga BEM PTNU, bukan PTNU, BEM NUS, BEM Nusantara. Nah itu juga kita perwakilan 2 orang juga, saya sama adik tingkat ada, itu di Malang tempatnya. Terus yang lainnya kita diundang kayak oleh Kapolda, Kapolres, itu pernah sering. Terus ya banyak sih, kalau kan kita bukan hanya fokus di dalam kampus, tapi di luar juga. Jadi yaitu kesibukan kita, bukan hanya mengurusi organisasi yang ada di kampus, tapi organisasi yang ada di luar kampus juga, seperti itu. Jadi pengalaman di luar itu juga tidak kalah banyaknya juga gitu ya Kak ya? Iya. Karena di luar juga banyak kegiatan yang bisa diikuti oleh badan eksekutif mahasiswa ini. Nah untuk itu Kak, dari apa itu sekian pengalaman yang Kakak pernah lakukan, pengalaman yang terkesan atau mungkin terlucu atau yang nggak bisa dilupakan gitu Kak, itu yang di bagian mana gitu kan? Ini di 2 periode pastinya kan menjalani perjalanan yang sangat panjang gitu. Yang lucu itu waktu kan kita ikut
sekamar dengan siapa gitu. Iya, dari kampus dari mana kampus itu kan mana belum nggak tahu, ya. belum kenal. Jadi kita di dalam kamar itu sama orang asing, Canggung gitu ya Iya, Kak, masih kecanggung. tapi lama-lama ikatan BEM itu ternyata kuat. Iya. Walaupun kita beda kampus, Iya. tapi mereka menghargai kita. Walaupun kita kampus yang baru ikut Iya. Pratemu itu, tapi Kekeluargaannya itu ada. keluarganya ada. Iya. Jadi kental sekali. Iya. Tapi itu di kamarnya cowok sama cowok kan Kak? Cowok sama Iya. nggak mungkin cowok sama cewek. Iya. Jadi itu sesuatu yang sangat Iya. tidak bisa dilupakan gitu ya Kak ya. Awalnya tidak kenal, akhirnya bisa sampai segitu, sampai seakrabnya itu. Mungkin sampai sekarang juga masih berhubungan Masih baik. ada kontaknya, masih Oh. berhubungan. Ya masih calling kalau dia kesini, kadang masih saya temuin. Oh iya. Itulah salah satu keuntungan untuk mengikuti organisasi. Jadi kita tidak berkenalan sama orang-orang yang ada di sini saja, melainkan kita bisa berkenalan, bisa bersaling sapa sama orang-orang yang ada di luar melalui organisasi ini. Jadi mengikuti organisasi itu bukan apa yang kita berikan, tapi bukan gimana ya. Pokoknya organisasi itu sangat istimewa. Aku ada kuotas tapi aku lupa gimana gitu. Ya kalau Kak Fareja mungkin ada fotos atau ada buat semangat para adik-adik ini untuk mengikuti organisasi gitu Kak. Untuk adik-adik ya, atau untuk semuanya juga, jangan pernah merasa puas untuk hari ini, karena kalian tidak tahu hari esok kita menghadapi apa. Iya, bagus sekali nih quotes dari Kak Fareza. Nah, ternyata waktu kita sudah lama juga ya. Kita udah berbincang-bincang dengan Kak Fareza. Mungkin kalau teman-teman ingin bertanya lagi mengenai gimana sih Kak mengikuti tadi kegiatan yang di organisasi Seni Nusantara itu, bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah ini ya guys. Ya udah, terima kasih untuk hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.